Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya bersama teman-teman saya akan membahas sebuah film, yaitu judulnya The Social Dilemma, dari sudut pandang kami masing-masing gitu. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Fajriya Sanatul Fauzia, NPM 2020 50288. Selanjutnya, dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Zahra Fauzia dengan NPM 2020 50270. Ya, selanjutnya. Kenalkan, nama saya Alia Dewi Utari, NPM 2020 50296. Halo, perkenalkan nama saya Talita Rahma, NPM 2020 50273. Oke, jadi kita langsung aja ya. Jadi hari ini saya bakal ngasih beberapa pertanyaan ke kalian. Jadi kalian bebas mau jawab menurut pendapat kalian aja nih ya. Kita langsung masuk ke pertanyaan pertama ya. Dari si film The Social Dilemma ini, apa sih pesan yang kalian dapat gitu? Entah itu pesan positif atau pesan negatif gitu, yang bisa kalian ambil untuk kehidupan kalian. Aku dulu. Boleh. Menurut aku pesannya, pada zaman sekarang ini dengan adanya media sosial, kita bisa mencari informasi di berbagai media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook, WhatsApp, dan yang lain-lain kita dapatkan. Lalu kehidupan saat ini munculnya jaringan internet di seluruh dunia, termasuk Indonesia sendiri sudah banyak yang memakai jaringan internet, seperti dengan adanya pendidikan kita bisa belajar secara virtual online ataupun daring, karena sekarang lagi wabahnya virus pandemi COVID-19 semakin meningkat terus-menerus. Jadi sekarang itu dengan adanya virus COVID-19 ini belum bisa gitu bertatap muka secara langsung di tempat maupun di sekolah-sekolah ataupun di kampus. Gitu sih kalau aku. Oke, mungkin jadi intinya tuh dengan adanya media sosial dan perkembangan teknologi pada zaman sekarang itu memudahkan kita untuk melakukan berbagai hal ya. Salah satunya yang tadi disebutin Zahra, yaitu karena adanya virus COVID-19 dan teknologi yang semakin pesat nih, kita bisa melakukan pembelajaran melalui media sosial itu, gitu ya mungkin Zahra. Iya, betul begitu. Oke, ya selanjutnya ada lagi gak nih pesan yang didapat dari film ini? Mungkin Talita, Alia? Aku dulu kayaknya ya. Boleh. Kalau pesan yang aku dapat dari film ini, tanpa kita sadari, mesin yang kita gunakan seperti media sosial, Facebook, Instagram, Twitter, dan lainnya, yang selalu kita gunakan, serta smartphone yang selalu kita bawa kemana-mana, merupakan predator bagi diri kita sendiri ya. Jadi bijaklah dalam menggunakan serta ambil keuntungan dari smartphone atau media sosial yang kita gunakan. Kayak lebih digunakan ke hal yang positif, kayak lebih untuk berbisnis atau apapun itu. Jadi jangan sampai kita yang diuntungkan, sebaliknya gitu. Itu sih. Oke, berarti harus bijak menggunakan smartphone smartphone ataupun gadget lainnya gitu. Karena kalau misalnya kita salah penggunaan malah bisa jadi predator ya. Ya. Malah jadi membawa efek negatif gitu buat kita. Iya, bagus. Talita gimana nih Talita?
Halo, suaraku ada gak? Ada. Oke. Kalau aku sih kurang lebih pendapatnya sama sih kayak Alia. Jadi kita harus bisa ngontrol diri kita untuk menggunakan media sosial itu. Gitu. Oke. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita bisa memanfaatkan media sosial ataupun perkembangan teknologi ini dengan baik gitu ya, kita bakal dapat banyak banget manfaatnya ya. Tapi sebaliknya kalau misalkan kita malah menggunakan perkembangan teknologi ini salah gitu, ya pasti bakal jadi bumerang ke kitanya juga. Mungkin kayak gitu ya teman-teman. Iya, betul-betul. Iya. Ya, betul. Oke, kayaknya kita langsung lanjut ke pertanyaan kedua aja nih ya. Dari tadi kan sebelumnya udah ada yang bahas juga gitu kalau misalnya kita salah penggunaan bakal terjadi hal-hal negatif gitu ya. Kalau di dalam film ini nih, ada gak sih hal negatif atau kebiasaan jelek yang kalian temuin di film itu tuh ada gak sih? Coba boleh siapa, terserah. Aku deh. Oke, Dari yang boleh. aku lihat ada sih. Jadi kita jadi kecanduan gitu untuk gunain media sosial sampai kadang kita tuh lupa waktu gitu. Dari yang aku lihat dari film itu. Oke, jadi gak bisa ngontrol diri gitu ya kalau misalnya kita terlalu asik atau terlalu betah bermain media sosial. Oke. Betul. Kalau dari Alia atau Zahra ada gak nih? Kalau aku sih kalau dari aku kebiasaan jeleknya itu ketika kita melihat sosial media tuh sampai menghabiskan waktu dalam seharian gitu. Jadi kita tuh terus bermain media sosial gitu, gak ada istirahatnya gitu. Ya sehingga ya kita lupa waktu, lupa makan, lupa sholat, lupa mandi, gitu sih kalau aku. Ya, jadi kita tuh gak bisa mengatur waktu ya, jadi terlalu banyak menghabiskan waktu untuk bermain media sosial ketimbang kita melakukan produktivitas kita yang biasanya gitu kali ya. Iya betul. Kalau Alia gimana ya? Ada gak nih? Kalau aku sama ya kayak yang lain, kecanduan akan media sosial yang sangat tidak bisa jauh-jauh dari diri kita serta melekat dan ketergantungan ya. Karena smartphone dan media sosial sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mendapatkan informasi, berkabar, serta hiburan. Tapi di film ini sangat kecanduan dan ketergantungan banget sih. Itu dari aku. Oh iya, iya benar. Tadi yang disebutin Zara, aku jadi inget gitu. Ada scene di mana yang satu keluarga kan ngumpul gitu. Terus HP-nya dikumpulin nih. Terus ada anak cewek yang anak cewek ini tuh nggak bisa banget gitu kan tanpa megang gadgetnya. Dia sampai mecahin si toplesnya kan ya di sini tuh. Ya betul. Ya itu udah parah banget sih emang. Ya kayaknya bener-bener ketergantungan. Iya bener-bener udah kecanduan banget. Ya nggak bisa jauh-jauh dari smartphone juga. Iya bener. Ya itu sih kayak semoga kita nggak gitu-gitu banget ya. Semoga kita lebih bijak menggunakan gadget dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Amin, semoga. Amin semoga. Tapi by the way, kalian sehabis nonton itu tuh kan banyak nih hal negatif sama kayaknya bahkan kita di dunia nyata gitu di kehidupan kita sehari-hari pun kita mengalami hal itu kayak ya tadi kecanduan bermain media sosial gitu. Kadang suka gak bisa jauh dari gadget gitu. Ada nggak sih solusi dari kalian gitu supaya mengurangi kecanduan bermain media sosial dan kecanduan menggunakan gadget gitu? Ada gak? Kalau aku sih mematikan notifikasi media sosial, terus menghindari kebiasaan memegang handphone sebelum tidur. Yang terakhir, kurangi kebiasaan saat bermain handphone di pagi hari. Soalnya kalau main handphone mau sebelum tidur atau di pagi hari, tetap aja kan
bikin kita tuh jadi sakit kepala juga kan, ataupun pusing, terus juga mengganggu kesehatan juga atau kinerja otak gitu. Jadi ya sebaiknya ada porsinya aja gitu ya, main kalau mau main HP atau main laptop gitu, sesuai porsinya. Jadi jangan kayak misalnya mau tidur main HP gitu. Mungkin gitu ya. Jadi jangan 24 jam gitu terus-terusan megang handphone. Karena aku sendiri aja yang ngalamin sih, aku juga pernah pusing juga sih mainin handphone 24 jam. Iya benar. Aku juga sih soalnya bener, aku juga ngerasain. Apalagi kalau udah buka-buka IG gitu. Iya. Boleh kayak laptop nyala buat Zoom gitu ya, HP main sosmed gitu. Lihat TikTok juga iya, kan. Bener. Itu apalagi kalau layarnya itu kecerahannya tuh dibesarin gitu. Itu kan dapat merusak mata juga kan. Bener. Radiasi ya. Ya, radiasi. Itu bener. Sih kalau dari aku. Iya sih, tapi tadi yang solusi pertama tuh yang buat matiin notifikasi, menurut aku itu solusi yang bagus banget sih, soalnya emang kalau gak ada notifikasi kita juga gak akan tertarik buka HP gitu, kalau emang lagi gak mainin, ya gak sih? Tapi pas ada notifikasi muncul, pasti langsung kayak, wah apaan nih gitu, jadi pengen ngeliat, jadi buka HP gitu, yang tadinya gak buka HP, gara-gara notifikasi, malah jadi buka HP, ya kan ya? Iya benar. Iya benar. Iya. Terus ada lagi nggak sih solusi-solusi dari teman-teman yang lainnya? Kalau dari aku sih cara yang paling gampang kita harus bisa self control ya, banyak menahan diri agar tidak sangat terpaku kepada gadget ataupun media sosial. Terus solusi yang dari Zahra juga kan matiin notifikasi, itu juga terdapat di akhir film. Semuanya tuh nyaranin buat matiin notifikasi karena di sini stimulusnya notifikasi kan bunyi, bisa juga atau alarm atau apapun itu yang menandai sebuah notifikasi. Kalau ada notifikasi kita langsung kayak ambil HP kita gitu loh, kayak langsung tertarik gitu buat buka HP gitu ya bener kayak yang Fajria tadi bilang. Jadi mulai dari matiin notifikasi kita bisa jadi nggak terlalu excited kepada HP kita gitu. Iya. Oke. Kalau dari Taita ada gak nih? Kalau dari aku sama sih sama yang lain. Soalnya pendapat yang aku mau bilang tuh udah keduluin gitu sama mereka, jadi ya udah sama. Udah keduluin ya. Ternyata sepemikiran ya pendapatnya semua. Sehati. Betul, sehati. Aku juga sebenarnya sependapat sih, cuman aku mau nambahin sedikit aja. Mungkin selain kita karena notifikasi itu ya, pengen main HP terus, karena mungkin kita nggak ada kesibukan lain gitu. Jadi tips dari aku atau solusi dari aku, kita harus cari kehidupan yang real. Maksudnya bukan melalui gadget ataupun yang berbau digital gitu. Kita lakuin produktivitas itu secara real, misalnya olahraga, atau kita bisa aktif organisasi gitu ya, atau ngerjain tugas. Sekarang kan ngerjain tugas juga suka pakai laptop gitu ya. Mungkin kita bisa kayak nyatet-nyatet gitu, yang tidak berbau digital pokoknya. Soalnya sekarang nyatet juga suka pakai iPad, bener nggak sih? Iya bener. Betul. Ya, mungkin itu tips dari aku. Jadi lakuin aktivitas atau kegiatan yang sekiranya tidak memerlukan media digital gitu. Nah ini pertanyaan terakhir nih teman-teman. Dari media sosial tadi sama gadget, ada gak sih hal yang harus kalian hindari? Menurut kalian nih? Kalau aku jangan asal membagikan informasi atau berita hoax atau belum tentu kebenarannya. Terus tidak boleh menyindir orang lain di media sosial. Yang terakhir membuat post sepanjang waktu. Gitu. Kalau aku.
Oke, jadi kayak harus hindarin hal-hal negatif itu ya, yang tadi udah Ya, disebutin Zahra. Oke, kalau teman-teman yang lainnya, kayak Talita dulu deh biar gak keduluin coba. Apa ya? Coba. Ah, eh, nggak tahu. Oke, coba kalau gitu Alia deh. Kalau dari aku, jangan terlalu berlebihan ngegunain internet sih, kayak sampai hal-hal yang nggak perlu kita tahu serta nggak faedah kita cari-cari sampai browsing di internet gitu loh. Jadi kayak membatasi, kalau setidaknya nggak penting nggak usah kita cari tahu lah gitu. Oke, kayak yang tadi nanti kamu bilang ya. menghabiskan kuota guys. Iya Iya, benar. Bener Jadi kan? iya. nggak guna Kuota gitu. mahal guys paketnya. Berarti kayak yang tadi kamu bilang juga ya, kita harus bisa self control. Ya. Ya benar. Kayak kalau dari aku sih, benar kayak Zahra tadi, kita tuh harus pinter-pinter buat nyari informasi biar gak kemakan hoax. Itu bener banget nih, apalagi media sosial sekarang jahat-jahat banget kan. Banyak Iya, berita hoax yang kayaknya tuh real banget gitu. Kalau misalkan kita tidak menelusuri lebih jauh lagi, udah tuh kita pasti kemakan hoaxnya. Terus juga tadi kata Alia bener banget, kita harus self control karena mau segimanapun kita kayak apa ya? Kan media sosial tuh gede banget tuh ya. Maksudnya tuh luas banget gitu. Kita bisa cari apapun melalui media sosial. Kalau misalkan kita nggak self control, ya ya udah gitu. Pasti lebih banyak hal akan negatifnya yang kita dapat gitu daripada positifnya. Gitu. Gimana Alia mau nambahin lagi? nggak ada. Enggak. Talita gimana? Udah cukup? Cukup. Oke, Sekian, Zahra terima kasih. mungkin? Udah cukup segitu. Oke, jadi dari film The Social Dilemma ini kita dapat banyak banget pesan ya. Apalagi kayaknya film itu relate banget sama kehidupan kita di dunia nyata. Tuh. Betul. Dan juga Betul, kita betul, udah betul. tahu nih sebenarnya solusi-solusi apa aja yang harus kita lakuin supaya tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif itu. Nah, semoga kita bisa ngamalin solusi itu di kehidupan nyata ya. Semoga kita bisa Amin. lebih produktif Amin, lagi guys. tanpa barang-barang digital gitu. Tapi nggak apa-apa banget kalau misalnya kita mau ngegunain teknologi karena kan mempermudah kita juga ya. Ya. Tapi ya itu Betul. harus self control. Intinya harus self control dan membatasi hal-hal yang sekiranya tidak diperlukan. Tuh. Betul. Mungkin itu aja ya guys. Ada lagi yang mau nambahin? Cukup sih. Cukup. Ya berarti itu aja sedikit pembahasan tentang film The Social Dilemma dari sudut pandang kelompok kami gitu ya. Semoga apa yang tadi kami bahas dapat bermanfaat bagi kalian semua yang menonton video ini. Kita langsung pamit undur diri aja ya. Ya, saya Fajria, Iya. mewakili kelompok saya pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun kata-kata yang kurang mengenakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye guys.